Halo, selamat sehat semuanya. Kita akan mempelajari tentang sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Namun sebelumnya, mari kita saksikan ilustrasi berikut Subscribe ini. to my channel and also press this bell icon. Caleb, ngasay gabi. Ago, salam mau kak. Terus doho songoni. Salam mau kak. Olo, alay ngasay gabi. Ahana masa? Segaon ngahudok unang ijama. Salam mau kak. Terus doho songoni. Oke, ngasay bay. Si Caleb manega mem-memmu. Dang holani, yalang es krim hu, sip-sip masuk tu kamar hu, jala dicoreti buku endekku. Salam mau disika. Sophia, ay dingot todo petahe aha salam. Dang hu payas kamar hu, dang hu karejoy PR hu, jala dang hu susi piring. Maul dokan mangingot hasalata sadiri. Alai disol-soli hodoi. Di boto hodo ahana di ulahun Jahoba molo tapabua hasalata tuibana. Di Efesus 4 ayat 32. Di pabua molo debata manesa dosata. Sophia, dia tusi hodo lapatanion. Salam mau kak. Olo Caleb dang pola bohai. Molo songonok kamu, lasian marohani Jahoba. Sedona mambain sursaron sude. Aguh, mate meta. Sakramen yang akan kita bahas pada hari ini sering disebut dengan sakramen penebusan dosa, sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan, sakramen pengakuan, atau sakramen tobat. Tuhan yang sudah bangkit menetapkan sakramen ini pada malam Paskah ketika Dia menampakkan diri kepada para rasul dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Panggilan Kristus untuk pertobatan terus berlangsung selama hidup orang yang dibaptis. Pertobatan merupakan kewajiban terus-menerus bagi seluruh gereja. Gereja itu kudus, tetapi di dalamnya juga termasuk orang-orang berdosa. Unsur-unsur pokok sakramen tobat ada dua. Yang pertama, tindakan orang yang datang dan bertobat melalui karya Roh Kudus. Yang kedua, pengampunan dosa dari imam yang bertindak atas nama Kristus untuk memberikan pengampunan, menentukan cara untuk berbuat silih atau dosa-dosa yang diperbuatnya. Apa yang harus dilakukan oleh paniten? Yang pertama, pemeriksaan batin yang seksama. Pertobatan atau penyesalan akan sempurna jika motivasinya cinta akan Allah. Tidak sempurna jika berdasarkan pada motivasi-motivasi lainnya. Dan disertai niat yang tulus untuk tidak berdosa lagi. Yang kedua, pengakuan. Pengakuan terdiri dari menyatakan dosa-dosanya kepada imam dan perbuatan silih atau laku tapa yang diusulkan oleh bapa pengakuan kepada orang yang bertobat untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat dosa. Setiap umat beriman yang sudah mencapai umur diskresi atau mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat, terikat untuk mengakukan dosa-dosa beratnya paling sedikit sekali setahun dan selalu dilakukan sebelum menerima komuni kudus. Semua dosa berat yang belum diakukan yang disadari melalui pemeriksaan batin yang teliti harus dibawa ke dalam sakramen tobat. Pengakuan dosa-dosa berat merupakan satu-satunya cara yang bisa untuk mendapatkan pengampunan. Pengakuan dosa-dosa ringan juga sangat dianjurkan oleh gereja.
Bahkan walaupun hal ini tidak mutlak, perlu karena bisa membantu kita untuk membentuk suara hati yang benar dan melawan kecenderungan yang jahat. Ini membantu kita untuk disembuhkan oleh Kristus dan berkembang maju dalam hidup roh. Siapakah pelayan sakramen ini? Kristus telah mempercayakan pelayanan rekonsiliasi ini kepada para rasulnya, kepada para uskup yang menjadi pengganti-pengganti para rasul, dan kepada para imam, rekan sekerja uskup. Mereka ini menjadi alat kerahiman dan kebenaran Allah. Mereka melaksanakan kuasa pengampunan dosa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setiap bapa pengakuan tanpa kecuali dan di bawah ancaman hukum yang amat berat, terikat untuk memegang teguh meterai pengakuan, yang berarti kerahasiaan mutlak tentang dosa-dosa yang diungkapkan kepadanya dalam pengakuan, karena keagungan pelayanan ini dan hormat yang harus diberikan kepada pribadi manusia. Buah dari sakramen ini adalah berdamai kembali dengan Allah, karena itu juga berarti pengampunan dosa-dosa, dan berdamai kembali dengan gereja, pemulihan keadaan rahmat jika keadaan itu sudah hilang karena dosa, penghapusan hukuman kekal karena dosa-dosa berat, dan penghapusan paling sedikit untuk sebagian hukuman sementara sebagai akibat dosa. Sakramen ini juga memberikan kedamaian, ketenangan suara hati, penghiburan rohani, dan bertambahnya kekuatan rohani untuk berjuang dalam kehidupan Kristen. Dalam kasus kebutuhan yang amat mendesak atau seperti dalam bahaya maut, bisa dilakukan upacara rekonsiliasi umum dengan pengakuan umum dan absolusi umum, sejauh norma-norma gereja dipatuhi dan ada intensi secara pribadi untuk pengakuan dosa-dosa berat jika hal itu memungkinkan. Nah, selanjutnya sakramen pengurapan orang sakit. Dalam perjanjian lama, penyakit dialami sebagai tanda kelemahan dan sekaligus dipahami sebagai sesuatu yang terikat dengan dosa. Para nabi menyadari bahwa penyakit dapat juga mempunyai nilai penebusan bagi dosa-dosanya sendiri dan orang lain. Demikianlah penyakit ini dialami di hadapan Allah yang kepadanya mereka mohon kesembuhan. Belah rasa Yesus kepada orang sakit dan banyak penyembuhan yang dilakukannya bagi yang sakit merupakan suatu tanda nyata bahwa kerajaan Allah sudah datang bersamanya, dan karena itu juga berarti kemenangan terhadap dosa, terhadap penderitaan, dan terhadap kematian. Dengan penderitaan dan kematiannya, Yesus memberikan makna baru kepada penderitaan kita yang jika dipersatukan dengan penderitaannya dapat menjadi sarana pemurnian dan penyelamatan bagi kita dan bagi orang lain. Setelah menerima tugas dari Allah untuk menyembuhkan orang sakit, gereja berusaha melaksanakannya dengan merawat orang sakit dan menemani mereka dengan doa permohonan. Terlebih lagi, gereja mempunyai sakramen yang khusus ditujukan bagi orang sakit. Sakramen ini ditetapkan oleh Kristus dan ditegaskan oleh Santo Yakobus. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Setiap anggota umat beriman dapat menerima sakramen ini segera setelah dia berada dalam bahaya maut karena penyakit atau usia lanjut. Si sakit bisa menerima sakramen ini beberapa kali jika penyakitnya bertambah berat atau karena ada penyakit berat lainnya. Upacara sakramen ini jika memungkinkan didahului dengan pengakuan dosa pribadi si sakit. Upacara sakramen ini secara esensial terdiri dari pengurapan dengan minyak yang sedapat mungkin diberkati oleh uskup. Pengurapan ini diberikan pada dahi dan kedua tangan si sakit atau juga bagian-bagian tubuh lainnya, diiringi dengan dua imam yang memohon rahmat khusus sakramen ini bagi si sakit. Apa buah dari sakramen pengurapan orang sakit? Sakramen ini memberikan rahmat khusus yang mempersatukan si sakit lebih erat dengan pribadi Kristus untuk kebaikannya dan kebaikan seluruh gereja.
Sakramen ini memberikan penghiburan, kedamaian, keberanian, dan bahkan pengampunan dosa jika si sakit tidak mampu mengakukan dosanya. Kadang-kadang jika dikehendaki Allah, sakramen ini bahkan dapat mengembalikan kesehatan fisik. Secara umum, pengurapan ini mempersiapkan si sakit untuk perjalanan menuju rumah Bapa. Apa itu viaticum? Viaticum adalah Ekaristi Kudus yang diterima oleh mereka yang akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju kehidupan kekal. Komuni dalam rupa tubuh dan darah Kristus yang wafat dan bangkit dari mati yang diterima pada saat keberangkatan dari dunia ini menuju Bapa merupakan benih kehidupan kekal dan kekuatan kebangkitan. Nah, perlu diketahui bahwa sakramen pengurapan orang sakit ini hanya dapat dilayani oleh imam tertahbis atau uskup dan pastor.